Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sepanjang garis pesisir utara, budaya tidak hanya hidup, tetapi menari. Dari gelombang yang menyentuh bibir pantai hingga denyut kehidupan masyarakat pelabuhan, semuanya melahirkan gerak, irama, dan warna yang khas. Disinilah tarian menjadi bahasa. Bahasa yang menceritakan keberanian pelaut, keceriaan nelayan, kemegahan kerajaan, hingga kehalusan tradisi yang diwariskan lintas generasi. Bersama saya Arkom, Ranah Budaya, mengajak Anda menyelami pesona aneka ragam tari pesisir utara. Tarian yang lahir dari percampuran budaya Jawa, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, membentuk harmoni yang indah dan unik. Setiap gerak adalah cerita, setiap musik adalah perjalanan. Inilah Ranah Budaya. Saksikan, rasakan, ceritakan. Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang merupakan dua wilayah yang terletak di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Selain dikenal sebagai daerah pesisir dengan karakter masyarakat yang dinamis, kedua wilayah ini memiliki kekayaan budaya yang sangat kuat, khususnya dalam bidang seni tari. Setiap tarian daerah yang tumbuh di lingkungan ini tidak hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga cerminan sejarah, spiritualitas, nilai sosial, serta identitas masyarakatnya. Mengenal tari daerah sangatlah penting, karena tarian merupakan sumber pengetahuan budaya yang diwariskan turun-temurun. Tarian bisa menjadi sarana untuk mengenalkan jati diri lokal kepada generasi muda, memperkuat rasa bangga terhadap daerah asal, sekaligus berperan sebagai upaya pelestarian nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri 5 tarian utama yang berasal dari kota atau Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Dari Pekalongan, kita akan mengenal tari sintren, tarian bernuansa mistis dan spiritual. Tari batik jelamprang, tarian kreasi yang menonjolkan identitas batik, dan tari gambyong, tarian klasik populer yang sering ditampilkan untuk menyambut tamu atau acara adat. Sementara dari Kabupaten Batang, kita akan mempelajari tari babalu, tarian perjuangan yang bernuansa historis, dan tari lengger Batang, tarian bernilai estetika dan kearifan lokal. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami asal-usul tiap tarian, makna dan nilai yang terkandung di dalamnya, struktur pertunjukan, serta cara penyajiannya dalam panggung modern, sehingga tarian yang tidak hanya dilihat sebagai gerakan, tetapi sebagai kisah budaya yang hidup dalam masyarakatnya. Tari sintren. Tari sintren adalah salah satu seni tari tradisional rakyat yang sangat terkenal di wilayah pesisir pantai utara Jawa, khususnya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, meliputi daerah seperti Cirebon, Brebes, Tegal, dan kota serta Kabupaten Pekalongan. Tarian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ini dikenal memiliki unsur mistik yang kuat karena melibatkan ritual pemanggilan roh atau bidadari ke tubuh sang penari. Secara etimologis, sintren berasal dari dua suku kata, sidia dan tren atau panggilan untuk putri atau si putri yang merujuk pada sang penari utama. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa sintren berasal dari kata sindir dan tetaren atau tari-tarian, yang berarti menyindir suatu pihak melalui tari-tarian. Sementara untuk cerita rakyat yang melatar belakanginya ada dua versi. Versi pertama atau versi yang paling populer adalah legenda Sulasih dan Sulandono. Legenda ini merupakan kisah cinta dan spiritualitas yang menjadi dasar filosofi mistis dalam tari sintren. Versi Sulasih dan Sulandono ini membawa simbol mendalam, yaitu cinta yang kuat hingga menembus batas dunia, kesetiaan yang tetap hidup meski dipisahkan keadaan, serta hubungan manusia dengan alam gaib. Inilah mengapa tari sintren memiliki nuansa mistis dan sakral, bukan sekedar hiburan.
Versi lain yang juga terkenal, terutama di Batang, adalah kisah Bahurekso dan Ramtani yang menceritakan tokoh Bahurekso, seorang pemimpin spiritual dan pertahanan pada masa Mataram. Di versi ini, Sintren menggambarkan kekuatan spiritual perempuan, peran perempuan dalam doa dan perjuangan, serta hubungan manusia dengan kekuatan alam. Legenda ini menekankan sisi ritual, doa, dan energi gaib dalam kehidupan masyarakat masa lalu. Walaupun tari Sintren memiliki variasi kecil antar daerah, yaitu Pekalongan, Tegal, Brebes, struktur intinya hampir selalu terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, tahap paripurna atau pembuka atau pemanggilan. Tahap ini merupakan bagian paling sakral karena menjadi momen pemanggilan roh atau kekuatan spiritual yang dipercaya akan memasuki tubuh penari. Penari Sintren atau gadis perawan usia remaja dimasukkan ke dalam kurungan ayam dalam keadaan terikat atau kondisi polos tanpa riasan. Seorang pawang memimpin doa, mantra, dan syair pemanggilan. Musik pengiring biasanya lembut dan repetitif untuk menyiapkan suasana ritual. Lampu dibuat redup untuk memperkuat nuansa mistis. Setelah mantra selesai, kurungan dibuka dan penari tiba-tiba telah berhias lengkap. Padahal sebelumnya tidak ada satupun orang yang menyentuhnya. Inilah bagian yang dianggap menunjukkan hadirnya kekuatan supranatural. Kemudian tahap 2 adalah tahap balangan atau inti. Ini adalah tahap ketika penari menari dalam keadaan trance. Ciri-cirinya, gerakannya ringan, lembut, tetapi terlihat seperti tidak sepenuhnya dikendalikan oleh penari itu sendiri. Penari biasanya tidak banyak berbicara dan jarang menatap langsung penonton. Musik gamelan mengiringi dengan tempo yang naik turun mengikuti dinamika tarian. Mengapa disebut balangan? Karena di tahap ini penonton laki-laki melemparkan atau balang koin atau uang ke area pertunjukan sebagai bentuk apresiasi dan bagian dari tradisi pertunjukan rakyat. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap temohan atau penutup atau pelepasan. Tahap ini adalah sesi pemisahan antara penari dengan roh atau kekuatan yang mengisi dirinya. Prosesnya, pawang kembali membacakan mantra pelepas. Musik perlahan menurun dan kembali lembut. Penari dituntun memasuki keadaan sadar. Lalu dikeluarkan kembali dari kurungan dalam keadaan tanpa riasan atau kostum lengkap sebagai bukti bahwa kehadiran gaib telah pergi. Tari Batik Jelamprang. Tari Batik Jelamprang merupakan salah satu tari kreasi baru yang menjadi identitas budaya Kota Pekalongan. Tari Batik Jelamprang lahir dari inisiatif pemerintah Kota Pekalongan yang dikenal sebagai Kota Batik. Pemerintah memiliki keinginan untuk menciptakan sebuah karya seni tari yang khas yang dapat digunakan sebagai tarian penyambutan tamu-tamu daerah dan menjadi sarana promosi untuk memperkenalkan batik dan identitas Kota Pekalongan kepada masyarakat luas. Tarian ini secara spesifik terinspirasi dari batik Jelamprang, salah satu motif batik kuno dan khas dari Pekalongan. Motif Jelamprang sendiri adalah motif geometris berbentuk ceplokan yang tersusun dari lingkaran-lingkaran yang saling bersentuhan. Motif ini memiliki sejarah yang dipengaruhi oleh pedagang India dari Gujarat, membawa kain patola, dan menjadi adaptasi kearifan lokal oleh pembatik Pekalongan. Untuk merealisasikan gagasan ini, pemerintah Kota Pekalongan menjalin kerjasama dengan seorang seniman tari dan koreografer, yaitu Yoyok B. Priambodo dari Semarang, pencipta koreografi tari batik Jelamprang.
Tujuan utama tari ini adalah sebagai simbol presentasional identitas budaya Kota Pekalongan. Secara koreografi, tari batik Jelamprang menggambarkan proses membatik serta kehidupan dan kebudayaan masyarakat Pekalongan. Gerakannya mencerminkan sifat-sifat pekerja keras, rajin, dan juga tekun. Tari batik Jelamprang ini awalnya merupakan tari tunggal, namun kemudian juga dikembangkan untuk dapat ditarikan secara massal atau kelompok. Seringkali oleh penari-penari perempuan yang menggambarkan gadis-gadis Pekalongan yang sedang membatik. Secara keseluruhan, koreografi tari batik Jelamprang menggambarkan proses dan tahapan membatik yang dilakukan oleh perempuan Pekalongan. Makna gerakan dalam tarian ini berfokus pada penggambaran sifat-sifat luhur masyarakat Pekalongan yang tekun dan sabar dalam menjalani kehidupan. Digambarkan dengan gerak yang teratur dan berulang. Meskipun banyak gerak maknawi, tarian ini juga memiliki gerak murni yang berfungsi sebagai keindahan dan emosi liris, menghadirkan jiwa yang anggun namun penuh semangat. Banyak gerak dalam tari batik Jelamprang ini merupakan stilasi atau pengembangan dari kegiatan membatik sehari-hari seperti gerak nyanting, gerak nyolet, gerak ngeblok, serta pola lantai melingkar. Geometris yang menjadi ciri khas motif Jelamprang itu sendiri yang melambangkan keteraturan dan keharmonisan. Pakaian yang dikenakan penari adalah batik dengan motif Jelamprang, sehingga filosofi motifnya melekat pada tarian sebagai simbol presentasional. Pola ceplokan tersusun dari pola geometris simetris, berupa ceplokan atau lingkaran yang saling bersentuhan, menyimpulkan keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan yang menjadi prinsip hidup masyarakat Jawa. Motif Jelamprang terkenal dengan penggunaan warna-warna cerah, yaitu merah, biru, hijau, kuning, menyimpulkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuburan, dan semangat hidup yang ceria khas dari batik pesisir. Dengan demikian, tari batik Jelamprang tidak hanya indah dari segi gerakan, tetapi juga merupakan wujud komunikasi budaya yang mengekspresikan identitas dan filosofi hidup Kota Pekalongan. Tari Gambyong. Tari Gambyong adalah salah satu tarian klasik Jawa Tengah yang sangat populer dan sering dipentaskan di berbagai daerah, termasuk di Pekalongan. Perlu dicatat bahwa Gambyong bukanlah tarian asli Pekalongan. Tarian ini berasal dari daerah Surakarta atau Solo. Namun karena Pekalongan merupakan bagian dari wilayah budaya Jawa Tengah, tari Gambyong telah diadaptasi, dilestarikan, dan menjadi bagian dari khasanah kesenian yang sering dipentaskan untuk acara penyambutan atau seremonial. Tari Gambyong pertama kali muncul di wilayah Kasunanan Surakarta dan telah dikenal sejak zaman Mataram Islam. Nama tarian ini diambil dari nama seorang tayuban atau penari tontonan yang sangat terkenal pada masa itu bernama Gambyong. Ia dikenal memiliki tarian yang indah, luwes, dan gerakan mata serta tangan yang memikat. Pada tahun 1950-an, tarian ini distandarisasi dan dikembangkan oleh seniman dari Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta dan Keraton Surakarta menjadi bentuk tari klasik yang kita kenal sekarang, seperti Gambyong Pareanom. Di Pekalongan, tari Gambyong sangat sering digunakan sebagai tari penyambutan atau sugeng rawuh untuk menyambut tamu penting atau membuka acara resmi. Tarian ini dipilih karena karakternya yang ramah, anggun, dan luwes yang sangat sesuai untuk menunjukkan keramahan tuan rumah. Pekalongan sebagai kota pesisir yang dinamis menunjukkan adaptasi dan akulturasi budaya dengan melestarikan tarian klasik dari pedalaman Solo, Yogyakarta ini. Tari Gambyong dikenal dengan gerakan yang sangat lembut, anggun, dan berfokus pada keindahan ekspresi penari. Gerakan tarian ini terdiri dari gerak awal atau duduk,
Dimulai dengan penari berdiri, gerakan awal seringkali lambat dan terfokus pada pandangan mata ke arah penonton. Gerak saben, gerakan yang menunjukkan perpindahan posisi penari dengan langkah kaki yang lembut dan luwes. Lalu gerak tangan atau hoyok dan lente. Gerakan tangan yang melambai atau mengayun dengan sangat lembut dan lentur menunjukkan keindahan lengan dan jari-jari penari. Disusul gerak kaki atau tumpang tali. Pola langkah kaki yang terstruktur menunjukkan kerendahan hati dan keanggunan, serta fokus mata. Gerakan mata yang hidup dan lincah mengikuti gerakan tangan dan kepala menjadi ciri khas utama gambyong. Hal-hal yang menarik mengenai tari gambyong adalah fokus pada mata. Ciri khas utama gambyong adalah gerakan mata yang hidup, di mana penari harus mampu menggerakkan bola mata untuk mengekspresikan emosi, mengikuti gerakan tangan, dan berinteraksi dengan penonton. Pakaian khas. Penari gambyong mengenakan kebaya bludru atau brokat, kain jarik, biasanya motif parang atau sidomukti, kemudian selendang kuning atau sampur yang diikatkan di pinggang dan menjadi properti penting dalam gerakan, serta mahkota bunga yang indah. Gending pengiring. Iringan musik gambyong sangat khas, biasanya menggunakan gamelan Jawa yang lembut dengan tempo yang bervariasi. Gending yang paling terkenal adalah gending gambyong Pareanom atau gending gambyong Retno Mulyo. Banyak varian. Karena popularitasnya, tari gambyong memiliki banyak varian yang tersebar luas, seperti gambyong Pareanom, gambyong Solo Minulyo, gambyong Retno Mulyo, dan lain-lain. Variasi ini menunjukkan kekayaan koreografi yang berkembang dari tarian aslinya. Di Pekalongan, tari gambyong menjadi bagian penting dari acara seremonial, berdampingan dengan tarian lokal lain seperti tari batik Jelamprang untuk menunjukkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Tari Babalu. 3 tarian tradisional yang syarat makna dari kota dan Kabupaten Pekalongan sudah kita bahas. Sekarang kita bergeser ke tetangga timur, tepatnya ke Kabupaten Batang, untuk mengenalkan secara lengkap 2 tarian tradisional populer. Yang pertama ada tari Babalu. Tari Babalu adalah salah satu kesenian rakyat yang menjadi identitas budaya utama Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tarian ini sangat unik karena menggabungkan unsur seni tari, musik, dan bahkan teater yang syarat dengan pesan sejarah perjuangan. Meskipun sempat jarang diketahui, penelitian dan upaya pelestarian membuktikan bahwa tari Babalu telah ada sebelum masa penjajahan Belanda masuk ke Batang, atau setidaknya diyakini berasal dari era perjuangan rakyat Batang melawan kolonialisme bangsa Eropa. Babalu memiliki makna asli yaitu aba-aba dulu atau berhati-hatilah. Hal ini sangat terkait dengan fungsi tarian sebagai alat komunikasi rahasia. Tarian ini diciptakan oleh para pejuang Kabupaten Batang sebagai media untuk mengelabuhi penjajah Belanda. Pementasan tari yang meriah dan atraktif digunakan sebagai siasat perang tersembunyi. Kesenian Babalu muncul kembali ke permukaan dan mulai dilestarikan secara intensif sejak awal tahun 1998 dan dikembangkan melalui sanggar-sanggar budaya di Batang. Tari Babalu ditampilkan secara berkelompok, seringkali ditarikan oleh penari gadis-gadis yang dirias sebagai prajurit. Gerakan dalam tari Babalu didominasi oleh unsur-unsur yang tegas, lincah, dan memiliki nuansa bela diri atau silat. Pertunjukan diawali dengan bunyi peluit khas
yang menjadi aba-aba bagi para penari untuk memasuki panggung dengan ragam gerak kaki berjalan di tempat. Dilanjutkan dengan gerak langkah tepuk yang menunjukkan kekompakan dan kekuatan, seolah-olah penari adalah prajurit yang siap siaga. Kemudian gerak silat yang menjadi bagian inti pertunjukan. Gerakan ini sering menyertakan ragam gerak yang diadopsi dari silat atau gerakan bela diri, melambangkan persiapan dan kesiapan untuk menyerang. Disusul dengan gerak isyarat, kode yang merupakan bagian paling penting, di mana penari memberikan kode rahasia atau simbol-simbol yang sudah disepakati kepada para pejuang yang mungkin menyamar sebagai penonton untuk mengatur siasat penyerangan. Makna sentral tari Babalu adalah perlawanan rakyat Batang terhadap penjajah yang dilakukan secara cerdik, halus, dan terselubung. Tarian ini melambangkan kecerdikan pejuang lokal dalam menyusun siasat untuk memberhangus penjajah tanpa harus bertarung terbuka di awal, melainkan dengan mengelabui mereka melalui hiburan. Seluruh gerakan dan iringan musik yang bersemangat membangkitkan rasa patriotisme, damai, dan ketentraman bagi masyarakat Batang. Hal paling menarik adalah fungsi tari Babalu sebagai media komunikasi taktis saat penjajahan. Para penari yang bertugas menghibur penjajah agar lengah atau bahkan disuguhi minuman, menggunakan gerakan tubuh, posisi atau suara peluit sebagai isyarat kapan waktu yang tepat bagi pejuang untuk menyerang. Tari Babalu diiringi oleh dua lagu utama, yaitu Babalu Batang yang secara eksplisit menceritakan sejarah perjuangan tarian ini dan lagu Lir Ilir yang familiar di kalangan masyarakat Jawa. Penggunaan peluit untuk menandai awal, inti, dan akhir pertunjukan adalah ciri khas yang membedakannya dengan tarian lain, menguatkan makna aba-aba dulu. Penari mengenakan kostum yang menyimbolkan prajurit Batang, seringkali dengan paduan warna merah, serta properti seperti selendang, sabuk, dan terkadang kacamata hitam untuk menambah kesan misterius atau teatrikal. Tari Lengger Batang. Tari Lengger merupakan salah satu tarian rakyat tradisional Jawa Tengah yang memiliki akar kuat di wilayah budaya Banyumasan, meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, hingga Wonosobo. Meskipun Kabupaten Batang tidak termasuk dalam pusat kebudayaan Banyumasan, tarian Lengger tetap hadir dan dilestarikan di beberapa komunitas Batang, khususnya di daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan, seperti Kecamatan Bladu dan sekitarnya, seringkali dalam bentuk kreasi atau adaptasi lokal. Tari Lengger adalah kesenian asli dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Tokoh penyebarannya antara lain Popo Gondowinangun di Wonosobo sekitar tahun 1910. Arti nama Lengger sendiri selama ini memiliki dua versi. Versi pertama yang merupakan versi populer berasal dari kata le atau tole, sapaan anak laki-laki. Kemudian ngger atau sapaan anak perempuan. Interpretasi ini merujuk kepada format awal tarian yang disebut Lengger Lanang, atau penari utamanya adalah laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Sementara versi kedua atau versi spiritual berasal dari frasa elingo ngger atau ingatlah nak, yang mengandung pesan spiritual untuk selalu ingat kepada Tuhan dan kebaikan. Dahulu, Lengger merupakan tarian religius atau ritual yang diadakan berkaitan dengan upacara syukuran keberhasilan pasca panen masyarakat petani. Tujuannya adalah memohon berkah, kesuburan, dan kelancaran untuk masa depan. Seiring waktu, fungsi Lengger bergeser dari ritual menjadi seni hiburan dan pergaulan atau tayuban. Penari utama kini didominasi oleh perempuan atau lenggeran, meskipun format Lengger Lanang masih dipertahankan di beberapa kelompok sebagai warisan budaya.
Tari Lengger dikenal dengan gerakan yang lincah, dinamis, dan terkadang mengandung unsur erotis, terutama dalam format lengger lanang tempo dulu. Namun telah diperhalus dan dibakukan dalam perkembangannya. Gerakan tari lengger didominasi oleh kelincahan tubuh bagian tengah dan atas, seperti gelang-geleng, gerakan kepala yang lincah dan dinamis. Anggang enggen, gerakan tubuh bagian atas atau bahu dan dada yang naik turun secara ritmis. Kemudian lenggang lenggeng, gerakan luwes dan gemulai pada pinggul dan langkah kaki. Kemudian ulap-ulap, gerakan tangan yang mengandung makna melihat sesuatu, melambangkan keterbukaan atau pencarian, serta gerak majek, gerakan awal yang menunjukkan kemantapan dan kesiapan. Lengger diiringi oleh musik calung atau instrumen dari bambu atau gamelan tradisional. Irama yang dihasilkan sangat khas, memberikan suasana meriah dan menggugah semangat. Secara tradisional, pertunjukan lengger terdiri dari 4 babak: gembyongan atau tari pembuka, badutan atau lawaan, ebek-ebekan atau jatilan atau tari kuda lumping, dan diakhiri dengan baladewan. Seperti beberapa tarian ritual lain di Jawa, lengger di beberapa daerah masih diyakini melibatkan unsur endang atau kesurupan, di mana penari atau penonton dapat dirasuki roh atau makhluk halus. Bagi Batang, melestarikan lengger menunjukkan upaya komunitas seni setempat untuk memperkaya khasanah budaya daerah, menghubungkan Batang dengan jalur kesenian Jawa Tengah secara lebih luas, dan menjadikannya daya tarik wisata di desa budaya. Pemirsa, kita telah menyaksikan betapa kaya dan mempesonanya warisan tari tradisional pantai utara Jawa Tengah, mulai dari keanggunan tari gambyong, kemudian energi patriotik tari Babalu dari Batang, hingga sisi mistis dan unik dari tari Sintren di pesisir Pekalongan. Setiap gerakan bukan hanya keindahan visual, tetapi juga menyimpan kisah sejarah, filosofi, dan doa para leluhur. Kesenian Jawa Tengah adalah cerminan dari budi pekerti luhur, keharmonisan alam, dan semangat perjuangan. Mari kita jaga dan terus lestarikan mahakarya tak benda ini agar warisan budaya kita terus hidup dan dikenal dunia. Pemirsa, demikianlah perjalanan kita menyusuri jejak estetika tari pesisir utara, tari yang lahir dari denyut ombak pantai, dari kehidupan pelabuhan, dan dari pertemuan berbagai budaya yang mewarnai kawasan pesisir Jawa. Kita telah melihat bagaimana gerak, musik, dan busana tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pesan tentang keterbukaan, kekuatan, dan identitas masyarakatnya. Semoga keindahan dan makna yang tersimpan dalam setiap langkah tari ini dapat menginspirasi kita untuk terus menjaga warisan budaya yang begitu berharga. Karena budaya bukan hanya peninggalan, tetapi juga nafas yang terus hidup bersama generasi yang mencintainya. Sampai jumpa di Ranah Budaya episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.